Shalom Bapak Ibu, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, baru bagi kami di hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami bisa mengerti dan mewujudkannya dalam laku hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya Pendeta Radut Simanjuntak bersama dengan Saudari Novalia Isabel Mulu, pemuda GKO Sola Grasa Sorong dan salah satu anak di Panti Asuhan Sinar Kasih Sorong, secara bergantian mengajak kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 7-8 dengan tema Bekerjalah dengan tekun. Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Demikianlah firman Tuhan. Untuk menggali lebih dalam firman yang baru kita dengar, kita akan dituntun dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Papen, kenapa kita perlu bekerja dalam hidup ini? Kalau kita lihat kenapa kita perlu bekerja, karena bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, kita tidak bisa makan, tidak bisa sekolahkan anak, tidak bisa berbelanja. Kalau kita tidak berbelanja, kita ketinggalan zaman. Kalau kita tidak makan, kita sakit atau meninggal. Kalau kita disekolahkan anak tidak jadi pintar. Jadi sebenarnya kalau Nova bertanya kenapa kita perlu bekerja itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Padahal kalau kita lihat sejak kita manusia diciptakan, bekerja adalah memang hal yang dikehendaki Allah. Ketika Adam diciptakan, apa yang Allah perintahkan bukan mencari pasangan, bukan juga bersantai-santai, melainkan bekerja. Kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 15, kita lihat di ayat itu ada kata ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Kejadian 2 ayat 15 menunjukkan bahwa sejak semula Allah menghendaki manusia menghasilkan dan merawat sesuatu dalam hidupnya, atau kalau zaman sekarang kita artikan sebagai bekerja. Di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 yang kita baca ada seruan kata teladan, lalai, dan percuma. Apa yang dimaksud Paulus dari 3 seruan ini, Papen? Ketiga kata ini saling berkaitan. Paulus menggunakan kata ini sebagai contoh. Apa yang Paulus kehendaki adalah meniru teladan pekerjaan Paulus. Yang ditiru adalah ketekunan Paulus mengerjakan pelayanannya selama hidupnya sebagai rasul. Hal ini ditunjukkan dari seruan kata percuma yang dikutip dari kalimat lengkapnya tidak mengambil roti dengan percuma di ayat yang ke-8. Seruan ini memperlihatkan bahwa untuk apa yang Paulus dapatkan adalah buah hasil dari ketekunannya mengerjakan pekerjaan pelayanannya sebagai rasul. Hal ini dikaitkan dengan kata lalai. Orang lalai mengerjakan sesuatu karena tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh atau terburu-buru. Maka Paulus mencontohkan ketekunan untuk kemudian menunjukkan bahwa ada tanggung jawab dari setiap apa yang kita kerjakan. Pekerjaan apapun bisa dikerjakan dan terselesaikan dengan baik apabila kita mengerjakannya dengan tekun dan hati-hati. Memang kalau kita tarik kata ketekun ke zaman sekarang agak sedikit susah, karena zaman sekarang kan semua serba cepat, semua serba instan. Tapi apa yang Paulus ungkapkan ini boleh jadi tolak ukur baru bagi kita, bahwa mengerjakan sesuatu memang perlu cepat dan instan. Tetapi hal itu juga bisa dilalui tanpa kelalaian kalau bisa. Nah, bagaimana caranya kita tidak lalai? Kita harus mengerjakannya dengan tekun. Tetap mengusahakan setiap pekerjaan akan membuat pekerjaan kita bisa terselesaikan dengan hasil memuaskan dari setiap usaha yang bisa kita lakukan.
Kalau kita bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik, maka kita tidak akan menyusahkan orang lain. Nah, contohnya kalau Nova lihat Linus dengan Paulus kan kasih makan babi di kandang. Kalau mereka berdua kasih makannya baik, memasaknya baik, ya pekerjaan kasih makannya sudah selesai. Tapi kalau mereka masak tidak baik, kasih makannya tidak baik, maka pekerjaannya harus diulang. Nah, jadi dari situ kan kita bisa belajar bahwa kerja memang perlu cepat dan instan, tapi perlu juga menyisipkan ketekunan agar pekerjaan kita tidak terlewat karena kelalaian kita dan tenaga kita tidak terbuang percuma dengan pekerjaan yang terus berulang-ulang. Nah, sekarang Pak Pendeta tanya, menurut Nova, apa contohnya orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan tekun? Papen, saya tidak tahu, tapi kayaknya tekun itu kalau kita tidak gampang menyerah. Contohnya saya susah paham bahasa Inggris, jadi saya kadang malas belajar, jadinya kerjakan soal jadi tidak bisa, kadang bosan juga. Makanya saya terus belajar rajin-rajin supaya saya paham bahasa Inggris. Begitukah Papen? Ya, Nova, sebenarnya tekun itu kan konsisten ya bahasanya, setia. Jadi kalau tekun itu kita harus lakukan dengan setia sampai kita bisa. Kalau tadi contoh Nova tidak bisa bahasa Inggris, ya harus terus belajar sampai mengerti, harus tekun belajar sampai mengerti. Begitu juga kalau ada Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang mendengar renungan hari ini. Untuk apa yang sekarang kita kerjakanlah itu dengan baik. Akui kekurangan dalam diri kalau ada, dan mau belajar untuk menutup kekurangan itu. Memang zaman serba cepat sekali lagi, tapi kalau kita mengerjakan dengan baik dan tekun, maka kita akan bisa mengerjakannya dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal dalam kehidupan kita. Nah, Nova atau Bapak Ibu yang mendengarkan, ada banyak cara membagikan ketekunan dalam kehidupan kita. Tetapi cara terbaik membagikannya adalah dengan menunjukkan ketekunan itu sebagai etos kerja kita. Dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita, maka sesama kita akan melihat dan kemudian menjadikan kita teladan dalam lingkup ruang kerja, ruang kehidupan, dan ruang pelayanan dimanapun kita berada. Demikianlah renungan singkat kita. Marilah kita tutup renungan ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang baru kami dengar dan renungan bersama. Biarlah firman itu terus menguatkan dan menjadi pegangan kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan singkat bagi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dari Kabupaten Sorong. Salam bagi kita dari Nova dan adik-adik di Panti Asuhan Sinar Kasih Sorong. Tuhan memberkati kita sekalian.